Papa. Cerita ya. Cerita ya. Halo Mama, halo Papa, selamat datang di channel kami Cerita Ya. Cerita tentang ayah dan seputar spektrum autismenya. Ini adalah family vlog yang akan bercerita tentang perkembangan anak kami bernama Ayah yang tumbuh dengan autism spectrum disordernya. Vlog ini juga akan membahas seputar autisme dari sudut pandang ilmiah dengan bahasa yang mudah, berbagi pengalaman seputar pengasuhan anak autis, dan informasi penting lainnya yang semoga bermanfaat untuk Mama, Papa, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah berkenan menonton vlog kami. Ciao Bella, ayah sayang kalian semua. Selamat menyaksikan ya. Kuy. Barunya selalu ketika dikelengger kakepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mama, halo Papa. Nah, akhirnya kita ketemu lagi nih di vlog saya nggak tahu vlog berapa ya. Nah, maafin banget kalau kita selama ini kurang banget menyajikan konten-konten yang mungkin kita tuh udah kayak cuma sekali sebulan untuk upload. Karena jujur saya tuh agak ragu kalau misalnya stay at home, materi yang mau kita sajikan gak terlalu banyak. Biasanya kan temanya kita jalan-jalan sambil cerita. Nah, kali ini kan gak boleh nih karena masih ada pandemik, jadi kita harus tetap stay at home semaksimal mungkin. Nah, namun karena kali ini saya ingin membawakan satu informasi penting yang judulnya saya ambil dari keluap yang pernah saya isi bersama Peduli ASD. Ini vlog keberapa ya? Nanti saya tulis di sini ya, saya edit vlog berapa. Nah, judulnya adalah deteksi dini pada anak ASD menggunakan instrumen MCHAT_R atau Modified Checklist for Autism in Toddlers Revision. Jadi kayak direvisi. Saya sambil baca laptop ya guys. Oke, biar nggak ngalor ngidul. Nanti sambil saya jelaskan, kayak PPT-nya nanti saya tayangin di sini nih. Oke. Nah, sebelumnya pasti teman-teman yang sudah mengikuti vlog ini dari awal sampai sekarang udah tahu dong autism spectrum disorder itu apa. Nah, ASD itu adalah gangguan perkembangan yang menyebabkan terganggunya fungsi sosial, komunikasi, dan perilaku secara signifikan pada anak. Nah, umumnya sih ya, anak-anak ASD itu akan terdiagnosa pada usia 18 bulan sampai 2 tahun. Itu dari beberapa penelitian mengatakan seperti itu. Nah, itu ditandai dengan kalau tidak perlambatan, kalau nggak kemunduran. Jadi titik balik kalau di ayah itu di 18 bulan. Jadi dari 0-18 bulan sebenarnya saya merasa dia nggak apa-apa. Tapi ketika 18 bulan ke atas, dia mengalami kemunduran dari perkembangannya. Jadi Mama Papa juga harus berwaspada di usia 18 sampai 24 bulan ini. Apakah milestone anak merangkak maju, apakah terjadi perlambatan atau malah kemunduran? Nah, harus dibawa Ananda ke spesialis dokter anak kalau saya ke tumbuh kembang untuk dievaluasi. Boleh juga sih ke rehab medik seperti itu. Nah, panduan diagnosa ASD terkini itu adalah DSM-5. DSM-5 ini kalau nggak salah dari tahun 2013 dan diagnosanya lebih akurat, terus juga sangat bermanfaat untuk melihat spektrum itu ada di level mana. Nah, di DSM-5 ini hanya ada 3 level. Nanti kita jelasin. Ada level 1, level 2, dan level 3. Nah, kalau DSM-4 itu biasanya kalau Mama Papa familiar dengan kalau ada oh dia autis, oh dia Asperger, oh dia PDD nose. Nah, itu termasuk masih menggunakan rujukan DSM-4. Sedangkan sekarang mayoritas menggunakan DSM-5 karena ASD itu sudah masuk dalam satu payung, yaitu Autism Spectrum Disorder. Nah, ini slide-nya DSM-4 versus DSM-5. Nah, DSM-4 itu namanya masih Pervasive Developmental Disorder, yaitu autism itu sendiri. Terus ada juga DSM-5 setelah berubah dia hanya menjadi Autism Spectrum Disorder. Jadi
ada hal yang berubah dari cara untuk menentukannya seperti itu. Nah ini lagi tambahannya, dulu kalau di DSM-4 itu masuknya ke PDD ya, jadi Pervasive Developmental Disorder. Itu terdiri dari dua, dari ada autism sama ada Rett disorder, ada childhood disintegrative disorder. Maaf bahasa Inggris saya seperti biasa jelek. Nah, terus kalau yang autism spectrum disorder itu ada autistic disorder, PDD-NOS, dan Asperger syndrome, itu di DSM-4. Nah, sedangkan kalau di DSM-5 nanti saya tambahin gambar di sini, levelnya itu ada level 1, level 2, dan level 3. Jadi ringan, sedang, dan berat. Nah, siapa yang berhak untuk mendiagnosa itu? Pastinya ahli atau dokter profesional yang memang bisa mengakses DSM-5 tadi, bisa melakukan assessment, dan akhirnya kita bisa lihat ini anak kira-kira di level mana. Nah kalau ayah sendiri pada usia 5 tahun didiagnosa untuk DSM-4-nya PDD-NOS, untuk DSM-5-nya di level ringan sedang menuju ringan, seperti itu. Nah apa sih ciri-ciri ASD? Nah, menurut dari DSM-5 tadi, pertama, ciri yang terlihat adalah penurunan kemampuan bahasa dan komunikasi sosial secara terus-menerus. Jadi anaknya tuh kayak apa ya? Kayak bicaranya terganggu, komunikasinya terganggu. Baik itu non-verbal, verbal. Jadi non-verbal itu kan biasa dengan gestur. Terus ada juga namanya kemampuan reseptif. Reseptif itu dia mampu misalnya kayak tolong dong tutupin pintu, dia tutup pintu. Itu walaupun dia tidak mengeluarkan kata-kata, tapi dia sudah mengerti komunikasi. Terus juga, nah selain itu, selain tadi ada gangguan bahasa tadi, juga ditandai dengan interaksi dan pendekatan sosial yang memang mungkin gagal ya. Jadi kayak dipanggil nggak mau noleh, diajak kesini nggak mau ngikut, seperti itu. Terus selain penurunan perilaku komunikatif tadi, mereka juga ciri utamanya adalah kontak mata yang lemah, bahasa tubuhnya juga lemah. Jadi dia kayak dulu ya, kalau ayah kayak nunjuk pengen apa aja tuh susah, kayak mau apa, buat tinggal nunjuk mau itu gitu aja dia susah gitu. Itu kan gestur ya, dia susah. Terus juga kontak matanya juga lemah. Kalau ayah itu dulu 5 detik aja dia nggak mau lihat lagi, seperti itu. Kalau sekarang sih lumayan ya, 15 detik, 20 detik dia udah mau lihat. Meskipun masalahnya sekarang tetap masih ke kontak mata itu. Terus kalau kontak mata lemah, otomatis dia nggak bisa fokus, maka akan sulit untuk menerima stimulus dan rangsangan. Sehingga kalau kita nggak teliti, kita tidak memperbaiki kontak mata, kasihan anaknya, seperti itu. Oke, terus mereka juga susah memberikan ekspresi, seperti ekspresi sedih, marah, nangis, ketawa gitu. Kadang nggak pada tempatnya. Kadang ketika nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ketawa. Kadang tiba ngapa-ngapain tiba-tiba nangis. Nah itu adalah ciri-ciri ASD. Itu bisa dihilangin, tapi ada juga beberapa yang memang nanti di masa dewasa dia akan susah ngilangin itu. Contohnya ayah di 7,5 tahun itu masih suka banget namanya melting down. Jadi tiba-tiba nangis, nggak ada alasan tiba-tiba nangis kayak gitu. Kalau dulu di usia di bawah itu dia suka kadang-kadang ketawa, nggak ada alasan apa-apa, kadang-kadang ketawa. Oke. Terus selain itu mereka juga punya ciri-ciri yang melakukan perilaku memukul atau flapping gitu. Jadi itu sebenarnya adalah gerakan motorik stereotype yang dilakukan berulang. Nah sebenarnya sih nggak harus itu ya. Itu sebenarnya mereka masuk ke dalam self stimulating atau stimming. Jadi mereka membuat nyaman dirinya dengan mukul-mukul benda, mukul-mukul dirinya, mengepak-kepakan sayap. Nah kalau ayah dulu tuh dengan nyanyi, jadi nyanyi aja berulang-ulang. Kayak misalnya daddy finger, where are you, kayak gitu. Karena dia kayak mungkin ngerasa cemas, nggak nyaman, akhirnya dia menyamankan dirinya dengan steaming. Kalau pada orang tipikal biasanya kalau gugup dengan gigit jari atau dengan megang-megang tangan, itu termasuk sebenarnya adalah self stimulating tadi, membuat diri kita nyaman. Nah pada anak ASD tuh agak berpola, jadi ya mungkin bagi orang-orang sekitar itu aneh.
Terus juga kebiasaan membolak-balikan benda, menyusun benda. Kalau ayah dulu sukanya bentuk lingkaran, ada yang bentuknya lurus. Terus juga kalau mereka udah bisa ekolali atau meniru kata, mereka biasa ngulangin. Misalnya ayah waktu itu bisa bilang pisang gitu, dia udah bisa bilang pisang, terus nanti dia pisang gitu, sampai kita bilang stop, iya itu pisang, udah cukup satu kali. Nah, sering digituin, karena kalau enggak itu akan menjadi stimming yang nanti akan mengganggu fokus si anak tadi. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab ASD. Nanti di vlog selanjutnya akan lebih saya bahas rinci, karena saya kemarin juga habis keluar tentang itu. Tapi intinya sih ASD itu penyebabnya multifaktorial disorder. Jadi banyak faktor, dan sampai sekarang nggak ada yang kayak pasti itu karena ini gitu. Jadi ada faktor secara genetik, lingkungan, atau kombinasi keduanya seperti itu. Dan yang banyak orang nggak tahu adalah ternyata faktor lain seperti non genetik atau dari lingkungan itu adalah infeksi virus selama kehamilan ibu. Lingkungan yang tidak sehat, terinfeksi virus, itu bisa meningkatkan risiko anak lahir dengan ASD. Lengkapnya nanti di vlog selanjutnya yang akan saya bahas tentang faktor-faktor penyebab ASD. Oke, penanganan individu suspek ASD seperti apa sih? Yang pasti kita harus bawa dia ke tumbuh kembang untuk diterapi. Terus kalau memang mau sekolah, nanti ada pendidikan inklusi, nanti kita akan bahas juga di topik-topik selanjutnya lebih rinci. Terus juga yaitu tadi ya, terapi dan lain-lain di fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, ini nih yang paling penting, bagaimana cara deteksi dini ASD pada anak. Saya akan cerita ke mama papa sekalian nanti tentang perbandingan antara ayah dan adiknya. Menarik kan? Oke. Nah, yang penting deteksi pertama adalah pastikan laporan tumbuh kembang anak terdokumentasikan dengan baik, yaitu milestone-nya. Nanti biasanya ada di buku KIA atau ada di aplikasi-aplikasi seperti, nggak apa-apa deh ya, saya promosiin Primaku atau CDC Milestone. Kalau saya pakai yang CDC Milestone memang dalam versi bahasa Inggris, tapi lebih mudah dimengerti karena dia kasih contoh. Misalnya dia ngasih ini apa, terus dia kasih contoh ini loh kegiatannya, udah bisa apa belum gitu. Jadi lebih terarah aja sih. Terus yang kedua, kenali ciri-ciri ASD pada anak, tadi sudah saya sampaikan. Lalu lakukan asesmen mandiri secara online menggunakan instrumen baku. Contohnya adalah MCAT-R yang akan kita bahas pada vlog kali ini. Laporan tumbuh kembang seperti ini kurang lebih. Terus ciri-ciri utama ASD tadi sudah saya sebutkan beberapa. Nah, dan asesmen online. Jadi juga ada aplikasinya, kalau nggak salah nama aplikasinya apa ya, ASD Test. Nah, itu bisa juga di download, nanti bisa diisi seperti itu. Nah, apa itu asesmen MCAT-R? Oke mama, oke papa, kita masuk ke segmen kedua. Kita bahas tentang MCAT-R tadi. Oke, asesmen MCAT-R or Revis. Jadi saya bilangnya MCAT aja deh ya, biar enak. Nah, ini itu sebenarnya bisa digunakan untuk anak dari usia 16 sampai 30 bulan. Nah, ini tuh biasanya di asesmen tuh sebenarnya kepada individu secara umum. Jadi misalnya di sebuah desa ada 100 anak yang di usia 16 sampai 30 bulan, terus di asesmen pakai ini, nanti akan dilihat berapa orang yang risiko ASD. Nah, instrumen ini yang paling penting adalah tidak untuk menilai apakah anak itu ASD atau enggak, tapi risiko. Jadi anak mama papa yang sekarang lagi unyu-unyu di usia 16, rentang 16 sampai 30 bulan, nah boleh di asesmen. Jadi kita akan tahu nih resikonya sedang, tinggi atau rendah. Kalau seandainya sedang dan tinggi, sebaiknya dibawa ke tumbuh kembang untuk lanjut untuk di asesmen ASD-nya seperti itu. Nah, ini bisa kita isi sendiri pastinya. Terus nanti ada manualnya, ada kayak isi ini ya atau tidak, ada scoring dan lain-lain. Terus ini contoh instrumennya. Saya sebenarnya udah ada versi yang tutorialnya. Ini saya liatin aja, ini bentuknya seperti ini. Ada berapa poin ya? 20 poin. Nanti kita akan lihat berapa skor anak kita. Nah,
ini adalah saya lampirin gambar dari tutorial MCAT-R-nya. Kalau mau papa nanti berminat untuk melihat lebih lanjut, itu boleh DM saya di Instagram @istianindia. Nanti saya akan share PDF-nya atau JPEG-nya, nanti bisa dilihat lagi. Nah, di sini saya udah mengisi di tutorial ini. Nih di sini saya sudah mengisi untuk Ayah. Ini adalah Ayah, gambaran Ayah di usia 16 sampai 30 bulan. Oke. Nah, di sini ada 20 poin. Ini saya ambil dari sumber ininya ya. Jadi jawabannya nomor 1, misalnya saya jawab, jika Anda menunjuk sesuatu di ruangan, saya langsung baca ya. Apakah anak Anda melihatnya? Tidak. Gitu. Misal saya bilang, Ayah itu apa gitu, Ayah nggak memperhatikan. Terus nanti sampai ke 20, sampai akhirnya saya dapat scoring Ayah adalah total scoringnya 13, dan itu termasuk risiko tinggi ASD. Dan memang akhirnya Ayah memang ASD seperti itu. Sayangnya saya dulu nggak tahu ini, jadi saya tidak bisa mendeteksi lebih awal. Mama papa bisa mendeteksi lebih awal, dan semoga bisa mengambil keputusan terbaik lebih awal jika memang anaknya beresiko tinggi ASD. Nah, di sini juga saya ingin membandingkan, bukan maksudnya membandingkan anak ya, tapi saya mengisi juga untuk adiknya Ayah, karena usia adiknya sekarang 19 bulan, jadi masuk dalam rentang itu. Memang skornya itu 0 untuk sejauh ini ya. Nanti kita kan asesmen lagi nanti ke usia di 30 bulan gitu, apakah ada sesuatu yang berbeda atau enggak gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau adiknya Ayah itu secara reseptif dia udah banyak paham. Jadi misalnya, Dek tutup pintu, Dek kita ke kamar mandi yuk, Dek kita makan yuk, Dek tolong ambil itu, dia udah bisa di usia 18 bulan. Terus dia udah tahu ini ya, Dek hidung yang mana, mulut yang mana, mata yang mana, udah tahu. Terus kalau ditanya, Dek hidung Umi yang mana, dia tahu. Oh ini nunjuk ke hidung saya gitu. Dulu Ayah nggak bisa sama sekali. Terus dia udah juga bisa diajak tos, cilukba. Terus kalau tos itu juga kuat. Kalau Ayah dulu tosnya lemah seperti itu. Terus juga yang paling memang ini sih, dia cerewet ya. Setiap pagi sama malam itu suka cerewet, walaupun nggak jelas ngomongin apa, tapi seakan-akan lagi ngobrol gitu. Terus sosial dia juga berkembang, jadi udah mau main bareng anak-anak. Jadi kayak kemarin kalau di rumah ya, walaupun tetap stay at home supaya anak bosan kan, kita tetap ajak main keluar. Dia mulai mau disapa seperti itu. Terus kalau main sama kakaknya juga kayak bermain, ngajak bermain gitu kan. Kalau Ayah dulu kan cenderungnya mainnya sendiri seperti itu. Beda banget sih, sangat beda banget. Lengkap, cerita lengkapnya ada di IG story saya taruh di highlight di sini. Nanti bisa baca lebih lengkap seperti itu. Apa sih yang membedakan adiknya Ayah dan Ayah? Ya saya berharap adiknya Ayah apapun itu kita tetap bawa dia ke tumbuh kembang sih. Kemarin kita juga udah bawa, sejauh ini sih memang pembendaharaan kata dia tidak banyak. Jadi resiko speech delay itu ada, tapi semoga sih semua berjalan dengan baik. Ya belajar dari kesalahan kami yang tidak mendeteksi dengan baik Ayah, semoga pada adiknya jika pun ada perlambatan, ada sesuatu hal, kami bisa lebih aware lebih awal. Oke Mama, aduh capek juga ya ternyata ya kalau baca slide sambil ngevlog. Tapi semoga ini bermanfaat buat Mama Papa. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah bersedia menonton sampai akhir. Kemungkinan besar isi-isi vlog akan seperti ini. Wajah saya seperti itu, mohon maaf. Karena memang kita benar-benar gak berani untuk bawa anak-anak rekreasi meskipun ke tempat yang sepi. Ya masih beresiko lah terhadap coronavirus ini. Kita berharap, kami sih berharap Mama Papa juga lebih aware terhadap, apalagi memiliki anak dengan autisme, karena mereka adalah salah satu individu yang beresiko sebenarnya. Karena anak autis itu defaultnya adalah sistem imun yang rendah gitu.
jadi gampang alergi, gampang sakit pencernaan dan lain-lain gitu. Sehingga kita harus menjaga juga. Kalau ayah sih punya riwayat bronkitis ya, karena alergi di saluran pernafasan. Jadi lagi ada COVID ini kita benar-benar memprotek anak-anak tetap di rumah, sehingga vlog yang kami hasilkan juga tidak terlalu menggembirakan seperti yang lalu-lalu sambil jalan ke taman dan lain-lain. Mungkin jika berkenan akan melihat wajah saya ya sering-sering, semoga nggak bosan. Dan saya beberapa kali ada mengisi keluar dengan tema-tema ini di komunitas Peduli ASD. Kalau yang belum follow, ini dia komunitas Peduli ASD. Nah, boleh gabung juga for free di bit.ly/peduli ASD. Nanti kita akan diskusi dan ada program-program edukasi tipis-tipis lah ya di sana, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu aja vlog kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Saya itu lagi cari momen untuk bikin vlog selanjutnya adalah vlog ayah terapi online. Jadi mama papa jadi tahu terapi online itu seperti apa. Semoga nanti kondusif dan kita bisa ambil gambarnya. Terus yang kedua adalah sekolah online. Nah, ayah kan udah kelas 1 SD nih. Dia lagi sekolah online, lagi rajin-rajinnya belajar seperti itu. Nah, nanti saya juga akan coba mendokumentasikannya. Semoga berhasil dan layak untuk mama papa tonton, sehingga dapat memberikan sedikit informasi dari pengalaman kami yang mengasuh anak dengan autism spectrum disorder. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like. Kalau mau ninggalin komen di bawah boleh, kalau mau DM juga boleh. Dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Ciao Bella, ayah sayang kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.